Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kali ini, bahkan Puresun pun mengejutkan seperti penonton lainnya, tidak ada yang bisa mendapatkan kembali akalnya untuk waktu yang lama. Beberapa roh menawan akhirnya menjadi tenang tetapi masih terlihat putus asa dan menyimpulkan, tidak mungkin, tidak mungkin. Sebelumnya, Li Qiye telah menggunakan saber kebajikan untuk membunuh niat Dewa Laut di luar Danau Dongting. Kembali ke Warcliff, dia dengan mudah ke Regal Valley. Hal kedua ini membuat para iblis laut putus asa. Saat ini, hal yang sama telah dilakukan terhadap roh-roh menawan. Roh menawan yang tak terhitung jumlahnya menaruh harapan mereka pada Zentian, harga diri mereka. Dalam benak mereka, Zentian melambangkan tak terpecahkan. Sayangnya, dia telah dijadikan abu oleh Li Qiye. Meski hanya sebuah avatar, namun itu masih cukup untuk menghancurkan impian banyak orang. Legenda tak terpecahkannya telah dipatahkan. Mereka yang menjunjung tinggi dia tidak dapat menerima kenyataan kejam ini. Beberapa roh menawan menjadi cetakan sementara yang lain jatuh ke tanah, tidak mampu menahan pukulan ini. Beberapa setan laut berempati dengan roh menawan setelah mengingat situasi mereka sendiri. Mereka menjadi sedih dan memasang ekspresi sedih. Astaga, Kunpeng mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi burung yang sangat besar. Saat ia melebarkan sayapnya, seluruh langit tertutup. Dalam bentuk ini, aura primordial yang menakutkan mengalir seperti air terjun. Di bawah aura kuno ini, bahkan yang paling kuat pun akan menjadi penakut. Orang bisa dengan mudah membayangkan bahwa di zamannya, Kunpeng akan sangat menakutkan dan perkasa. Bahkan para God King pun terpesona saat melihat burung surgawi ini. Orang yang lebih lemah bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun di bawah tekanan ini. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke kedalaman langit dan tiba-tiba muncul kembali di atas semua orang. Burung besar ini hanya beberapa inci di atas mereka. Merasakan aura binatang suci dari jarak dekat membuat penonton ketakutan. Aura kuno ini menancapkan retakan pada mereka. Satu cipratan akan menciptakan tsunami tanpa batas, cipratan lainnya akan membubung menuju ketinggian yang tak berujung. Li Qiye berkomentar secara emosional sambil menikmati kemampuan bawaan binatang itu. Orang tidak berani bernapas dengan keras di bawah Kunpeng ini. Hanya satu serangan cakar saja yang bisa menghancurkan semua orang di sini sampai mati. Pada akhirnya, burung raksasa ini menghilang dan hanya Li Qiye yang tersisa di langit. Dia berdiri di sana dengan sikap acuh tak acuh dan alami. Sikapnya yang hambar membuat semua orang ketakutan. Apa kata-kata yang tepat untuk diucapkan saat ini? Siapa yang berani mengklaim bahwa ia tidak memenuhi persyaratan untuk bersaing dengan Meng Zentian? Kebenarannya terlihat jelas bagi semua orang. Persaingan mereka telah ditentukan. Meskipun banyak roh menawan yang tidak mau menerima kenyataan ini, mereka sudah mengakuinya dalam pikiran mereka. Puresun akhirnya menghela nafas, siapa yang bisa menghentikan generasi ini? Mendalam tidak punya pilihan selain mengakui bahwa orang yang tidak disukai ini mungkin adalah kandidat yang paling memenuhi syarat untuk naik tahta. Dia menyadari bahwa tidak menyerang Li Qiye untuk membalas dendam atas selirnya mungkin merupakan keputusan paling bijaksana dalam hidupnya. Li Qiye berdiri di sana dan memberitahu leluhur api merah dengan nada acuh tak acuh, kembalilah dan beritahu Zentian bahwa jika dia menghalangi jalanku lagi, aku akan menutup tubuh aslinya. Pernyataan ini mungkin terdengar keterlaluan di masa lalu, namun rasa penerimaan secara umum dokumen saat ini, tidak ada yang berani atau menjanjikannya. Pernyataan santai ini sangat menindas massa. Dia membuatnya terdengar seolah-olah Zentian bukanlah siapa-siapa yang bisa dibunuh kapanpun dia mau. Crimson Flame terluka parah dan pucat. Jika orang lain mengalami hal ini di masa lalu, dia akan memarahi atau bahkan membunuh orang tersebut, tetapi saat ini, dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Bahkan jika dia 10 kali lebih berani, dia tidak akan berani membalas Li Qiye. Apalagi chipnya sudah hancur, jadi apa yang bisa dilakukan oleh pengemudi seperti dia? Itulah kebanggaan dan kemuliaan umat manusia. Beberapa orang yang bersinggungan di sini merasakan darah mereka mendidih dan mata mereka berkaca-kaca.
Adegan menjadi sunyi karena orang-orang merasa tercekik di hadapan Li Qiye bahkan ketika dia tidak memiliki aura yang merusak langit. Li Qiye mengabaikan semua orang dan kembali ke kapalnya sebelum tersenyum, "Baiklah Nona-nona, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan dan melihat pemandangannya juga, sekarang waktunya berangkat sekarang." Ruyan dan Jianxi keduanya naik kapal bersama Puresun. Mendalam yang tidak disukai juga pergi. Seseorang yang datang ketika kelompok itu berangkat, "Jika itu aku akan mendukung Li Qiye juga." Celana saja Void Imperfection dan keempat cabang mendukungnya. Sepertinya kelompok itu jauh lebih berpandangan jauh ke depan daripada kita. Dulu, banyak yang tidak mengerti mengapa mereka memilih berpihak pada Li Qiye. Beberapa roh menawan juga sangat tidak senang dengan keputusan mereka. Namun hari ini, pengiriman avatar Zentian yang dilakukan Li Qiye dengan mudah membuat semua orang menyadari bahwa dia jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Dengan demikian, wawasan tajam Jianxi dan yang lainnya akhirnya dihargai. Manusia lain dengan bersemangat berseru, "Pada generasi ini, kita manusia akan memiliki kaisar abadi." Kegembiraannya bisa dimengerti. Manusia telah lemah dan tertindas oleh 3 ras besar di roh surga. Jika mereka bisa memiliki seorang kaisar di generasi ini, mereka akhirnya bisa berjalan dengan kepala tegak. Seorang roh dengan sedih berkata, "Ini belum waktunya siapa untuk kompetisi, jadi siapa yang bisa menentukan siapa yang bisa tertawa di akhir. Kita akan melihat kapan tiba." Tentu saja, dia tidak berbicara dengan penuh keyakinan. "Oh, saya berani bertaruh bahwa Li Qiye akan menjadi orang yang tersenyum pada akhirnya. Dia membunuh avatar Zentian sehingga dia pasti bisa melakukan hal yang sama pada tubuh asli Zentian. Manusia ini menjadi berani. Dia mungkin kuat, tapi itu hanya avatar yang dia kalahkan. Ketika tubuh aslinya keluar, Zentian akan langsung mengalahkannya." Murid roh menawan lainnya membela lombanya. Benar, avatar hanya 10% lebih kuat dari tubuh aslinya, jadi keberadaan Zentian yang sebenarnya tidak akan bisa dihentikan. Semangat lain menimpali. Dia masih membunuh Zentian. Manusia itu mencibir. Itu hanya sebuah avatar. Sebuah avatar. Hanya 1/10 dari harga sebenarnya. Roh tersebut tidak menerima pernyataan ini dan mengukurnya. Dia membunuh Zentian. Manusia mengulangi pernyataan sederhana ini. Pada akhirnya, roh menawan itu bosan dengan kalimat ini dan memutuskan untuk berhenti berbicara. Berdebat lebih jauh hanya akan mengungkit kejadian ini lagi. Faktanya, sebagian besar roh menawan sedang tertindas saat ini. Crimson Flame juga tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam mengambil pecahan kereta dan pergi. Dari awal sampai akhir, dia tidak mau mengatakan apapun kecuali dia menerima banyak instruksi. Kepergiannya yang tidur hanya menambah tekanan pada para ahli roh menawan. Bayangkan saja, dia angkuh dan mulia meski hanya menjadi sopir, yang lain masih memperlakukannya dengan hormat. Di mata mereka, menjadi pengemudi kaisar abadi bukanlah suatu aib, melainkan suatu kehormatan terbesar. Sayangnya, dia tidak lagi sombong dan anggun. Seolah-olah dia terjatuh dari alasnya. Peristiwa hari ini telah menghancurkan mitos tak menghancurkan Zentian. Meski masih memiliki peluang, rival sesungguhnya muncul entah dari mana sebagai ancaman besar. Orang-orang lain di sini tidak mau mengakuinya, tetapi mereka memahami bahwa Zentian tidak dapat lagi mempengaruhi atau mengatur dunia seperti sebelumnya. Orang-orang tidak akan lagi memperlakukannya dengan rasa hormat dan kekaguman yang sama. Kekalahan avatarnya telah merusak prestise termasyurnya secara serius. Setelah meninggalkan Bonesea, Puresun ingin pergi juga. Dia memandang ke arah Li Qiye dan menangkupkannya sambil tersenyum, "Saudara Li, saya siap untuk kembali ke roh kuno. Aku ingin tahu apakah kita akan bertemu lagi setelah ini." Li Qiye tersenyum dan menjawab, "Jika memang demikian." Sang Tao memaksakan sebuah senyuman, "Saya khawatir hal itu akan memakan waktu yang sangat lama sampai saat itu tiba. Setelah ikut bersama Anda, saya sangat tersentuh dan mendapatkan panen yang bagus, jadi saya ingin menyembunyikan kematian. Siapa yang tahu kapan saya bisa keluar?" Kata-kata ini datang dari hati. Ia memang mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini, namun tidak berupa harta karun. Itu tentang pencerahan Dao baru. Di masa lalu, dia sudah tahu bahwa dia punya cara untuk pergi sebelum mengejar Meng Zentian. Namun, setelah melihat pria itu beraksi, dia memahami perbedaan sebenarnya di antara mereka.
Penampilan Li Qiye yang luar biasa membuka pintu barunya, budidaya dapat dibor dengan cara ini sementara hukum prestasi selalu dapat ditingkatkan. Di luar hukum umur panjang, hukum nasib, dan teknik, banyak hal lain yang bisa dipol. Meskipun Li Qiye tidak mengukurnya setengah teknik, Puresun memperoleh perspektif berbeda setelah melihat Li Qiye beraksi. Apa yang muncul di hadapannya mungkin merupakan pintu yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah masuk ke dalam siapapun sebelumnya. Oleh karena itu, ia merasakan dorongan untuk membungkusnya secara tertutup. Karena bakatnya yang luar biasa, bukan karena kesombongannya dia menganggap generasi yang lebih tua pun tidak sebanding dengan kemampuannya saat ini. Sayangnya, setelah pengalaman ini, kerinduannya pada Dao semakin membara dari sebelumnya. Dia mengerti bahwa perjalanannya masih sangat panjang. Dia dulunya mempunyai gagasan khusus tentang pemecahan karena kegagalan ambisinya. Itu karena dengan bakatnya, ia akhirnya bisa mencapai puncak hanya dengan santai saja, sehingga ia tidak pernah berpikir serius. Namun, setelah melihat kekuatan Zentian dan keajaiban Li Qiye, dia menantikan jalan penuh warna yang menantinya. Pukul setrika selagi panas, budidayakan saat masih muda. Seseorang dengan bakat Anda memang harus berani maju. Bahkan jika Anda tidak menjadi kaisar, Anda akan menemukan bahwa ada banyak kejutan di masa depan saat Anda melakukan perjalanan di puncak. Li Qiye memahami Puresun dan tersenyum. Saya akan menyimpan nasihat Anda di dalam hati, Saudara Li. Puresun menangkupkan kembali. Li Qiye melanjutkan, pergilah sekarang. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi di masa depan yang penuh kejutan. Dia sebenarnya sangat menikmati Taoisme. Bahkan jika sang penganut Taoisme tidak ingin bersaing memperebutkan kehendak surga, Li Qiye akan tetap dengan senang hati memberikan beberapa petunjuk karena dia mengincar Dao tersebut. Yah, semoga kita bisa bertemu lagi. Apapun yang terjadi, keempat cabang kami akan selalu membuka pintu untuk Anda. Jangan ragu untuk datang kapan saja. Bahkan jika aku tidak ada di sana, adik laki-lakiku akan mewakili sekte kami untuk menjagamu dengan baik, kan? Saya akan merasa sedih, menatap dengan dingin ke arah Li Qiye dan menganggukkan kepalanya, tidak peduli seberapa kuatnya Li Qiye, mendalam tetap membencinya dan tidak ingin menjadi temannya. Sayangnya, mendalam adalah orang yang menarik. Meski tidak saling berhadapan, dia tidak akan bersikap kasar pada Li Qiye. Terlebih lagi, untuk menghormati kakak laki-lakinya, dia akan mengikuti semua perintahnya, jadi jika Li Qiye benar-benar mengunjungi keempat cabang tersebut, dia akan tetap berperan sebagai tuan rumah yang baik menggantikan saudaranya. Setidaknya itulah yang bisa dia lakukan. Li Qiye tersenyum melihat sikap mendalam. Puresun juga tidak khawatir karena dia yakin adik laki-lakinya itu bijaksana. Saudara Li, kepala sekolah, selamat tinggal. Puresun akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada grup tersebut. Mendalam juga mengucapkan selamat tinggal kepada kedua kepala sekolah tetapi mengabaikan Li Qiye. Puresun hanya mengambil beberapa langkah sebelum Li Qiye menemukan Puresun. Dia berbalik dan bertanya, apakah ada hal lain, Saudara Li? Li Qiye tersenyum dan bertanya-tanya, dari satu pria ke pria lainnya, akan sangat mengecewakan jika kamu tidak menyelesaikan urusanmu dengan bibimu, sebuah pelanggaran terhadap berkah bawaanmu. Puresun agak malu setelah mendengar ini. Dia tertawa hampa dan tidak tahu harus berkata apa. Dia bisa menangani ini. Mendalam menamparkan pundaknya sebagai penyemangat. Akhirnya, kedua bersaudara itu hanyut dan menghilang ke lautan luas. Setelah mereka pergi, Li Qiye kembali ke dalam dan duduk di depan peti mati. Peri masih tidur nyenyak di dalam. Dia tersenyum lembut seolah sedang bermimpi indah. Postur tidurnya sangat indah bahkan wanita seperti Jianxi dan Ruyan pun merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihatnya. Li Qiye mengulurkan tangan dan dengan lembut menegakkan keindahan yang menakjubkan dan kemudian menghela nafas secara sentimental. Ini adalah karya seni paling sempurna di dunia ini. Pada akhirnya, dia memegang tangan dan jari-jari mereka terjalin sebelum dia menutup matanya untuk tertidur juga. Kedua gadis itu bernapas lebih lambat seolah takut membangunkan mereka berdua. Begitu saja, Li Qiye beristirahat di samping peri. Pada awalnya, Ruyan dan Jianxi tidak memperhatikan apapun. Namun, mereka mendengar detak jantung setelah beberapa saat. Mereka pikir mereka hanya mendengar sesuatu, tapi setelah lebih memperhatikan, ada dua detak jantung terpisah yang datang dari Li Qiye dan peri dalam harmoni yang sempurna.
Detak jantung ini membuat dunia terdengar sunyi dan seakan melambat secara tiba-tiba. Mereka mengira mereka sekarang berada di dunia yang berbeda. Ini adalah dunia yang luar biasa dengan momentum yang melonjak, tempat yang penuh warna seolah-olah itu adalah tanah abadi. Aura tanpa batas ada di samping atmosfer primordial yang sangat murni dan luas. Nafas ini membuat orang lain menjadi sangat energi dan merasa jauh lebih muda. Selain itu, mereka akan merasakan tubuh mereka dipenuhi kekuatan seolah-olah mereka telah naik beberapa level. Dalam sepersekian detik, semua ini terjadi pada Ruyan dan Jianxi. Alam mitos keabadian tidak akan jauh berbeda dari ini. Sayangnya, dunia yang diketahui begitu indah memiliki krisis yang tidak dimiliki orang lain, dan berpotensi untuk berkembang secara eksistensial. Mereka berkedip dan detik berikutnya, mereka kembali ke dalam kapal sementara alam abadi tidak terlihat. Peri terbangun saat ini. Dia perlahan membuka mata indahnya yang luar biasa untuk melihat Li Qiye. Terima kasih. Li Qiye menarik tangannya dan dengan santai tersenyum, ini bukan masalah besar. Kamu masih harus mengambil jalan terakhir sendirian. Peri berdiri dari peti mati dan berkata, saya harus kembali sekarang. Li Qiye mengangguk, saya tahu, tidak banyak waktu tersisa karena bencana tidak bisa dihindari. Mungkin ini akan menjadi era yang sama sekali berbeda, masa depan yang bertentangan dengan semua ekspektasi. Peri tidak menjawab, dia memandang dengan tenang seolah dia mengerti apa yang dia maksud. Li Qiye dengan lembut menyentuh rambutnya dan menunjukkan lembut sisi yang langka, saya telah menyiapkan kartu as untuk Anda, untuk berjaga-jaga. Ketika hari itu tiba, itu akan berguna. Peri sedikit menutupi kepalanya dan menatapnya dengan bingung, apa yang berubah pikiran. Li Qiye menjawab dengan serius, saya juga tidak tahu. Mungkin saya terlalu terbiasa menjadi jahat dan tiba-tiba terdorong untuk berbuat baik. Siapa yang benar-benar bisa memahami orang? Sudah menjadi sifat manusia yang membingungkan. Sifat manusia. Dia kembali sambil dengan hati-hati menikmati kata dia yang penuh makna. Ruyan dan Jianxi sudah terbiasa dengan percakapan penuh teka-teki dari keduanya. Meskipun demikian, mereka tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, Peri mendapatkan kembali akalnya dan dengan lembut berkata, terima kasih, kaulah yang akan membawa harapan bagi dunia ini. Tidak, saya tidak berani mengklaim penghargaan Anda. Tanpamu, tidak ada harapan. Apa yang saya lakukan bukanlah masalah besar. Saya khawatir saya tidak akan dapat membantu Anda sama sekali di masa depan yang sulit. Dia tersenyum dan kecewa. Dia mengangguk dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya mengerti. Pergilah. Setelah ribuan tahun, hal itu akan terjadi dan kemungkinan penutupan akan ditemukan. Dia akhirnya menghela nafas. Peri mengangkat peti mati kayu itu dan melanjutkan perjalanannya. Dia tidak berjalan jauh sebelum kembali menatapnya, apakah kita akan bertemu lagi? Li Qiye merenung sejenak sebelum menjawab dengan riang, saya tidak tahu. Mungkin aku bahkan akan mengambil satu langkah di depanmu dan mati di atas 9 langit. Dia memikirkan kata-katanya sebelum menjawab, saya tahu tempat itu, tetapi apakah perlu pergi ke sana? Ya, Li Qiye dengan serius mengangguk, ini adalah tujuan seumur hidup saya, satu-satunya aspirasi saya. Banyak tulang sudah membuka jalan ini. Nenek moyang yang tak terhitung banyaknya tidak pernah menyerah, banyak leluhur lainnya yang setuju untuk berjuang sampai akhir, dan saya tidak kecuali. Tempat itu adalah tempatku berada, sama seperti kamu memiliki tempat milikmu sendiri. Di mana aku berada? Dia memeluk dirinya sendiri dan tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia turun dari kapal dan dengan santai merobek-robek untuk membuka portal. Bagian dalam portal itu penuh dengan kilau abadi dan hukum mengambang yang misterius. Itu tampak seperti portal menuju dunia abadi. Dia memasukinya dan langsung menghilang. Selanjutnya, portal ditutup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Li Qiye hanya tersenyum tanpa berkomentar. Jianxi diam-diam bertanya beberapa saat kemudian, bangsawan muda, mengapa Anda tidak mencoba dan meyakinkan dia untuk tetap tinggal? Li Qiye menarik dan kembali, simpan dia di sini. Ruyan menimpali, baiklah, jika kamu bertanya, mungkin dia akan setuju untuk tinggal. Gaya peri sangat sempurna. Fitur cantiknya berada di luar kemampuan pena. Pria manapun pasti ingin membuatnya tetap tinggal. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Abadi.
Jika diberi kesempatan, siapapun pasti ingin dia tetap tinggal dan bahkan akan membayar mahal untuk itu. Sekalipun kita pergi bersama, suatu hari nanti kita akan berpisah. Seseorang seperti dia tidak akan menyerah karena aku, dan aku juga tidak akan berhenti demi seorang wanita. Dia menggelengkan kepalanya. Apa yang dia coba lakukan? Ini adalah pertanyaan yang ada di benak Jianxi. Hal lain apa yang diinginkan peri ketika dia sudah tak terkalahkan, bahkan di 9 dunia? Li Qiye terdiam beberapa saat sebelum menjawab, mungkin suatu hari nanti, kalian berdua akan memiliki kesempatan untuk melihat apa yang harus dia lakukan. Benar-benar, kedua saudara perempuan itu saling melirik. Ekspresinya membuat mereka merasa tidak enak. Li Qiye dengan lembut menyisir rambut Jianxi yang sedikit berantakan dan menghela nafas, saya harap kalian berdua tidak bisa bertemu hari itu. Semoga jaraknya jauh. Keduanya berseru serempak, mengapa? Dia memilih untuk tidak menjawab secara langsung, karena itu bukan hal yang baik ketika itu tiba. Dia tidak bisa mengubah hal yang tidak bisa dihindari. Seperti yang dia katakan sebelumnya, peri tidak akan menyerah karena dia dan dia tidak akan menghentikan perjalanannya demi dia atau roh surga. Pada akhirnya, peri dan roh surga harus mengandalkan diri mereka sendiri. Sedangkan dia harus pergi jauh ke ujung dunia. Dia tidak punya waktu untuk membujuk roh surga. Perang pamungkas adalah misinya karena terlalu banyak pengorbanan yang telah dilakukan selama ini. Dia tidak akan pernah menyerah. Pertanyaan yang jumlahnya tak terhitung merajalela di benak mereka, tapi kedua gadis itu tidak bisa bertanya ketika dia berdiri diam di sana. Berbicara, dia menatap mereka berdua dan tersenyum ringan. Dengan kesedihan yang tak terlukiskan, Jianxi kesulitan mengekspresikan dirinya. Ruyan sebaliknya merasa lebih baik. Dia terkekeh dan bertanya, kakak dan aku harus kembali ke sekte kami, maukah kamu ikut dengan kami? Tidak, aku ingin pergi ke benua Godal. Li Qiye dengan lembut menenangkan, setelah saya selesai dengan itu, sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Dia setuju untuk menemui Su Yonghuang di Godal sehingga dia bisa membantu mengambil barang. Setelah itu selesai, dia akan kembali ke dunia Kaisar Fana. Sebenarnya keduanya sudah tahu jawabannya tanpa harus bertanya, namun Ruyan tetap harus memastikannya. Ada 10.000 kata untuk diucapkan, tetapi keduanya tidak tahu harus mengucapkan apa saat ini. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua harus kembali sekarang. Masa depan Anda sangat cerah, jadi hanya dalam beberapa tahun, Anda akan mencapai penyelesaian besar untuk fisik abadi Anda. Saat itu, kalian berdua akan menjadi kebanggaan Void Imperfection, membuatnya semakin kuat. Menjadi melawan musuh kaisar atau dewa laut tidak akan menjadi masalah. Ini sepenuhnya benar. Ini berarti sekolah ketidaksempurnaan Void akan memiliki dua pengguna penyelesaian akhir. Memiliki dua garis keturunan pada saat yang sama bahkan lebih pantas untuk dibanggakan daripada memiliki seorang kaisar. Keduanya mengerti bahwa apa yang dikatakan Li Qiye masuk akal. Perjalanan ini sangat bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka harus kembali bermeditasi di lingkungan yang tenang untuk memikirkan Dao. Terlebih lagi, mereka telah memperoleh Winchase Break dan harus membawa kembali ke sekolah. Inilah saatnya mereka mengucapkan selamat tinggal. Setelah sekian lama, Jianxi mengumpulkan keberaniannya dan menyatakan, kami bersedia mengikuti Anda. Tidak mudah bagi wanita pendiam seperti dia untuk mengatakan hal ini. Li Qiye dengan senang hati tersenyum menanggapi, saya tahu, begitulah yang terjadi pada Grand Dao. Saya bersenang-senang dengan kalian berdua mengikuti saya dalam beberapa hari terakhir. Sebenarnya jika Anda ingin mengikuti saya akan dengan senang hati mengajak Anda. Namun, itu terlalu egois karena aku tidak meninggalkan apapun untuk sekolahmu. Dia terkekeh dan menolak. Ini bukan karena keengganannya untuk bersahabat, dia hanya tidak ingin merusak ketenangan sekolah ketidaksempurnaan Void dan mengikatnya pada kereta perangnya. Keduanya ingin mengatakan lebih banyak, tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas. Bukannya tidak akan ada peluang di masa depan. Li Qiye menjadi lembut setelah melihat sikap mereka yang sedih dan kecewa, tunggu sampai kalian berdua mencapai penyelesaian yang sempurna, maka aku akan membawa kalian berdua keluar dari dunia ini. Namun bersiaplah, tidak ada dunia indah yang penuh dengan keabadian atau surga yang damai. Apa yang menanti kita adalah dunia yang lebih besar dan lebih kejam. Oke, kalau begitu, itu kesepakatan.
Ruyan yang kecewa langsung tersenyum. Senyumannya mempesona dan indah seperti kembang api di malam hari. Apalagi Jianxi pun tersenyum riang. Baiklah, ini waktunya kamu pergi sekarang. Tunggu dulu, akulah yang seharusnya pergi. Dia tertawa dan menahannya sebelum berdiri. Dia lupa bahwa kapal ini milik sekolah ketidaksempurnaan Void. Sebagai orang yang tegas, dia tidak berlama-lama dan pergi dengan tergesa-gesa. Bangsawan muda, Ruyan mengejarnya dan menemukan kembali. Apa masalahnya? Dia memandangnya dengan penuh rasa sayang. Ruyan menatapnya dengan intens sebelum akhirnya membuka kamera untuk menampilkan wajahnya. Kulit yang cerah seperti bunga teratai dan alis willow, ini adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan keindahan Ruyan. Matanya sangat menawan dan menggoda seperti air musim gugur yang jernih, menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Li Qiye tersenyum dan berkata setelah melihat penampilan Ruyan yang cantik, seorang wanita secantik batu giok dengan keharuman yang mempesona. Wajah yang bisa kamu nikmati sendiri, kapan ini kamu menunjukkan sesuatu juga? Mata Ruyan berbinar-binar saat dia menggodanya. Maksudnya itu apa? Dia tertawa. Ruyan sangat berani. Dia aktif melingkari dan mencium bibir. Meskipun tindakannya tampak amatiran, dia tetap berani dan gigih serta mengucapkan hati-hati. Li Qiye hanya tersenyum dan memegangi wajahnya sambil menghisap lembut bibir. Jiwa wanita Ruyan hampir meninggalkan tubuhnya saat dia merasakan sensasi mati rasa di seluruh tubuhnya, seolah-olah dia meleleh. Dia masuk lebih dalam kepelukannya, memperlihatkan matanya menunjukkan betapa mabuk dan terpesonanya dia. Pemandangan ini terasa seperti datangnya musim semi. Dia mencibir, "Yang Nobel, kamu pasti seorang veteran dalam cinta." Penampilannya ini sangat menggoda. Li Qiye dengan lembut memainkan hidungnya tanpa berkata apa-apa. Ruyan adalah wanita yang ceria. Meski perpisahan sudah dekat, dia tetap menjaga sikap ceria. "Kak, dia akan segera pergi, bukankah kamu juga harus memberi ciuman perpisahan? Kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan." Setelah meninggalkan pelukannya, Ruyan menambahkan mata pada Jianxi. Jianxi yang anggun tidak seberani Ruyan yang menyihir. Dia tersipu dan merasakan wajahnya terbakar setelah mendengar ini. Namun, dia juga mengumpulkan keberanian entah dari mana dan dengan malu-malu menawarkan bibir manisnya untuk ciuman lembut. Seluruh tubuhnya gemetar karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam sekejap, kulitnya tampak seperti matahari terbenam di langit. Penampilan sopan ini juga akan memabukkan orang lain. Ruyan terkekeh dan berbisik di samping telinga, "Jangan khawatir, bangsawan muda, serahkan kakakku. Saat kamu kembali, bersiaplah untuk menjalani hidup." Li Qiye tertawa setelah mendengar iblis wanita ini dan menjawab, "Hati-hati, oke. Jika memang ditakdirkan seperti itu, kita akan bertemu lagi." Dengan itu, dia meninggalkan kapal dan dengan santai meraih ke depan untuk membentuk portal sebelum menghilang ke dalam. Kedua wanita itu menyaksikan seluruh proses. Setelah dia menghilang, mereka merasakan kehilangan yang aneh dan sulit untuk menenangkan diri. Li Qiye pergi ke Pulau Bones dan istana terletak di sana. Tulang-tulangnya masih tergeletak dengan malas dan berjemur di bawah sinar matahari ketika dia berbicara, "Sepertinya kamu menjadi kaya secara tak terduga kali ini." Meski pesawat ulang-alik kecil itu rusak parah, Bones tidak sedih sama sekali. Dia dengan bersemangat berkata, tentu saja tidak, ini semua berkat restu yang mulia. Saya hanya mengambil sisa sup di Bonesea untuk hidup, itu saja." Li Qiye tertawa dan berbaring di kursi sambil berkata, "Baiklah, saya di sini bukan untuk mengambil barang-barangmu jadi tidak perlu menjadi penjilat. Barang-barang di sana tidak biasa dan lebih dari cukup untuk Anda makan selama beberapa generasi." Bones tertawa palsu sebelum memberikan anggur yang enak kepada Li Qiye. Dia berdiri di sana dengan hormat seolah siap mendengarkan pelajaran. Bocah busi itu mungkin bisa melakukannya di generasi ini. Li Qiye dengan santai berkata sambil menyesap anggur, "Apakah kamu masih ingin menyebarkan dan memberikan pelajaran yang baik?" Bones meluangkan waktu untuk memikirkan pertanyaan ini. Akhirnya, dia menghela nafas dan menjawab, "Yang mulia, begitu banyak waktu telah berlalu sehingga saya dapat membuka mata. Pada saat itu, pada kenyataannya kami berdua tahu bahwa hanya satu yang bisa lolos. Meskipun bocah itu menipuku, itu tidak menjadi masalah karena aku akan melakukan hal yang sama mengingat kekhawatiran." Bones selalu dipenuhi gigi dan berbicara tentang betapa inginnya dia mengupas kulit busi.
Sayangnya, kenyataannya mereka dulunya adalah saudara dekat. Karena Busi sukses, kalian berdua boleh bertemu lagi. Li Qiye tersenyum dan menatap langit biru. Faktanya, meski mereka bermusuhan, ini adalah dua eksistensi yang telah hidup sejak lama. Mereka mampu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda karena perubahan zaman. Bones akhirnya bertanya setelah hening lama, Yang Mulia, berapa lama lagi? Li Qiye memandangnya dan menjawab, segera. Meskipun saya belum pernah ke punggung pohon ilahi, menurut perhitungan saya, itu tidak akan lama. Yang berbaring sudah lama berada di sana, jadi saya yakin eksperimen mereka hampir berhasil. Apakah sama dengan Bonesea? Tulang terasa sedikit ketakutan. Li Qiye tidak bisa menahan senyumannya, mengingat latar belakangmu, kamu seharusnya sudah mengetahui hal ini karena kamu bisa merasakan perubahannya lebih baik daripada orang lain. Bones tersenyum kecut dan menenangkan kepalanya, itu baru saja terjadi. Hubunganku dengannya semakin melemah setiap tahunnya. Ini bukan karena aku semakin lemah tetapi karena Bonesea menjadi lebih kuat hingga aku tidak bisa merasakan apapun. Dari sini, kita dapat berasumsi bahwa Bonesea juga hampir siap. Dia menjadi serius setelah menyatakan ini. Faktanya, dia sendiri adalah makhluk yang luar biasa. Sayangnya, meskipun dia lebih kuat, dia bukanlah siapa-siapa di hadapan Bonesea. Memang, menurutku, tinggal di sini lagi. Li Qiye perlahan berkata, saat aku merebut trident, Bonesea masih bisa menahan diri. Ada pepatah yang mengatakan, sedikit ketidaksabaran merusak rencana besar. Bahkan kehilangan Trisula dianggap masalah sepele dan bisa ditanggung, jadi apa yang direncanakan? Bones dicekam oleh spekulasi ini. Dia telah menghabiskan waktu lama di Bonesea dan beberapa generasi di tempat ini. Dia memahami implikasi di balik semua ini. Ini bukan hanya satu generasi, tapi ribuan tahun. Li Qiye menyesap lagi, kapan hal itu benar-benar terjadi. Saya tidak tahu tentang yang lain, tetapi Anda pasti dapat melihatnya hari itu. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Tulang dalam senyuman. Li Qiye memandangnya dan menjawab, dugaan pribadiku adalah bahwa hal itu mungkin tidak terjadi pada generasi ini, tetapi pasti akan terjadi pada generasi berikutnya. Pasti ada terobosan untuk inisiasinya, tapi siapa yang tahu apakah itu Bonesea, Maelstrom, atau Divine Tree Ridge? Tulang berpikir keras. Terlepas dari keinginannya, hari itu tidak bisa dihindari. Namun, melihat kedatangannya bisa berdampak baik atau buruk baginya. Apa yang Anda khawatirkan? Li Qiye tersenyum, saya bahkan tidak perlu melihat harta karun Anda untuk mengetahui berapa banyak yang telah Anda panen kali ini. Sedikit kasar, sebaiknya kamu bekerja lebih keras dengan semua hal ini untuk mendapat kesempatan meninggalkan tempat ini. Saat itulah langit akan membuka pintunya. Mungkin, Bones menghela nafas dan menghela nafas, meninggalkan tempat ini pasti menyenangkan, tidak, meninggalkan tempat terkutuk ini lebih baik dari apapun, tidak perlu merasa cemas sepanjang hari. Apakah kamu ingin pergi? Li Qiye tersenyum sambil memandangnya. Bones terkekeh kali ini, Yang Mulia. Apakah Anda mencoba merekrut saya? Apakah saya cocok menjalankan tugas untuk Anda? Li Qiye tertawa dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Tanpa mempertimbangkan apakah Anda bisa pergi atau tidak, meskipun Anda bisa, Anda tetap tidak akan bisa meninggalkan semuanya. Apakah aku benar? Tulang menjadi sunyi. Pada levelnya, sedikit yang bisa berbicara di dalamnya secara seimbang. Li Qiye tentu saja adalah salah satunya. Bones tersenyum masam, benar, apakah saya bersedia berangkat? Setelah diberitahu oleh bocah nakal itu, impian terbesarku adalah meninggalkan lubang neraka ini. Sayangnya, saya sudah lama berada di sini sehingga saya tidak tahu kemana lagi saya bisa pergi. Meskipun tempat ini punya banyak gangguan, saya tetap menyukainya. Mungkin karena saya lahir di sini maka saya ditakdirkan untuk mengakar di sini. Tempat yang memberiku kehidupan dan membesarkanku. Li Qiye juga menghela nafas secara emosional, memang benar, banyak orang menyukai tempat ini dengan sepenuh hati. Karakter tak terduga yang tak terhitung jumlahnya tahu bahwa suatu hari bencana akan menimpa roh surga, namun mereka tetap memilih untuk mengakar di sini. Ini adalah cinta yang mendalam terhadap dunia ini. Bones tersenyum dan berkomentar, mungkin suatu hari nanti saya akan mati di tempat terkutuk ini. Dilahirkan dan dimakamkan di lokasi yang sama bukanlah nasib yang tertidur. Sepertinya dia telah menerima nasibnya.
Li Qiye tidak setuju dengan sentimen Bones, jangan tenggelam dalam keputusasaan dan menjadi terlalu pesimis. Masih ada harapan di dunia ini karena banyaknya orang bijak yang mengakar di sini. Ayah pohon dan dewa laut masih belum menyerah. Mereka telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena hari itu belum tiba, dunia belum melihat upaya mereka. Maksudmu? Mata Bones berbinar setelah mendengar ini. Li Qiye dengan sentimental menambahkan, jika kamu bisa melihat hari itu, kamu akan mengerti. Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh siapapun, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengambil keputusan. Hal ini berlaku untuk keberadaan besar ini. Meski sudah memberikan kelonggaran, mereka tetap berusaha meski tidak berhasil. Beberapa dari mereka tidak menyerah pada dunia ini dan anak-anak mereka. Bones terdiam beberapa saat sebelum menjawab, saya khawatir bahkan Dewa Laut dan Ayah Pohon pun mungkin tidak dapat mengubah apapun. Harapan saja sudah cukup. Anda harus memulai suatu tempat untuk membangun kastil dari pasir, ini bukan awal yang buruk. Jika suatu hari dunia akhirnya mengetahui kebenarannya, mereka mungkin tidak akan bersimpati dengan beberapa konsesi. Namun, hal ini cukup normal. Lagi pula, dari generasi ke generasi, tidak ada seorang pun yang bisa mengerahkan seluruh kemampuannya terlepas dari risikonya. Ada hal-hal dalam hidup yang menghambat orang, memaksa mereka untuk berhenti, apapun yang terjadi. Dia menghela nafas saat ini. Ya, berapa banyak yang bisa bertahan sepertimu tanpa henti? Tulang juga menjadi sentimental. Li Qiye menenangkan dan menenangkan, saya bukan orang yang tidak mementingkan diri sendiri seperti itu. Malah yang memilih kompromi lebih besar lagi karena mereka melakukannya bukan untuk diri mereka sendiri, semuanya dilakukan demi masa depan dan rasnya. Saya tidak pernah berkompromi karena saya egois. Ini juga alasan mengapa beberapa orang menyebutku iblis pembunuh. Bones tahu bahwa dari generasi ke generasi, mereka yang menghalangi jalan Gagak Hitam akan dibunuh tanpa ampun. Bahkan manusia pun tidak luput, apalagi ras lain. Juru selamat dan penjaga telah menjadi bagian dari deskripsinya juga, tapi gelar sebagai iblis atau tangan gelap di balik tirai lebih diterima secara luas di antara mereka yang mengenalnya. Meskipun sungai darah mengalir karenamu, tidak dapat diyakini kontribusimu terhadap 9 dunia sehingga kamu sebenarnya adalah penjaganya. Tulang berbicara dari hati. Li Qiye dengan bebas berkata, semua gelar ini tidak relevan. Jalani jalanmu sendiri dan abaikan apa yang orang lain katakan. Bones tersenyum dan berkata, cukup pemikiran terbuka, yang mulia. Li Qiye menatapnya sebagai jawaban, kamu tidak perlu menyanjungku. Jujur saja, apa yang akan Anda lakukan di masa depan? Maukah kamu lari dan bersembunyi atau diam dan membantu roh surga? Bones memikirkan pertanyaan itu dan tersenyum kecut, yang mulia, saya hanyalah seekor semut yang dapat dihancurkan sampai mati seketika, apa maksud saya? Saya hanya perlu pintar dan berlari sejauh mungkin. Seekor semut. Li Qiye tertawa terbahak-bahak, tulang, dari mana datangnya sikap memenuhi diri ini? Jika Anda seekor semut, lalu bagaimana dengan para pembudidaya lainnya? Dan di seluruh dunia, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi semut karena Anda dapat membunuh semuanya dalam sekejap. Apakah Anda seekor semut dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya? Bones menjawab, bahkan Ayah Pohon dan Dewa Laut tidak bisa berbuat apa-apa. Perbedaan apa yang bisa saya buat? Waktu telah berubah. Li Qiye menyesap anggurnya, masih ada harapan. Meskipun saya mungkin tidak berada di sini ketika hari itu tiba, saya telah meninggalkan harta karun karena saya merasa bahwa dunia ini masih layak untuk diselamatkan. Jadi katakan padaku, apakah masih ada harapan atau tidak? Dia tersenyum pada Bones saat ini. Bones sangat terkejut setelah mendengar ini dan menatap Li Qiye dengan mata terbelalak, yang mulia, Anda mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Tidak, Li Qiye dengan lembut menenangkan, saya tidak bisa tinggal di dunia ini terlalu lama. Kecuali terjadi sesuatu, aku akan meninggalkan 9 dunia dan pada saat itu, hal itu tidak ada hubungannya denganku. Namun, saya akan membantu dengan meninggalkan kartu sebagai masa depan akan bergantung pada 3 balapan dan usaha mereka. Nasib roh surga akan bergantung pada rakyatnya sendiri dan bukan bantuan saya. Tulang cukup terguncang dengan emosinya yang merajalela. Meskipun Li Qiye mengatakan bahwa ini bukan masalah besar, dia tahu benar bahwa persiapan apapun yang dilakukan oleh Li Qiye tidak akan menyebarkannya. Sekarang bagaimana?
Li Qiye tersenyum pada Bones. Aku tidak tahu. Bones juga tersenyum masam, saya sangat kuat dibandingkan dengan orang lain di dunia, tapi saya tahu bahwa jika Bonesea ingin menghancurkan saya, itu tidak akan sulit sama sekali. Cukup titik tangan saja. Saya tidak mengatakan Anda harus berpartisipasi dalam pertempuran. Saya kira Anda akan bebas ketika hari itu tiba, lakukan saja sesuka Anda. Kekuatan tugas atau mengirim, pesan juga tidak buruk. Tulang tidak menjawab. Dia mengetahui keberadaan seperti apa yang akan dia hadapi pada saat itu dan juga hasil yang disesalkannya. Li Qiye akhirnya berkata, tentu saja, aku tidak akan memaksamu. Setiap orang mempunyai kehidupan, jalan, dan tanggung jawab masing-masing. Itu akan menjadi pilihanmu sendiri, aku di sini hanya untuk menjaga kualitas beritanya. Dengan itu, dia berdiri dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Bones duduk di kursi belakangnya dan menatap langit dengan memasangnya. Setelah sekian lama, dia berkumpul pada dirinya sendiri, apa yang harus saya lakukan ketika bencana datang? Untuk pergi atau tinggal, dia agak tersesat saat ini. Dalam pemikirannya, siapapun yang memiliki sedikit kepekaan akan memutuskan untuk melarikan diri sejauh mungkin. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat diputuskan karena alasan. Apakah dia rela meninggalkan negeri ini? Itu akan penuh keengganan karena dia menyukainya. Li Qiye tidak memaksanya melakukan apapun dan hanya sesaat kabar tersebut. Di masa lalu, dia benar-benar akan melarikan diri jika diberi kesempatan, tetapi sekarang, dia ragu-ragu. Setelah meninggalkan Pulau Bones, Li Qiye menuju benua Godald untuk bertemu Su Yonghuang. Tentu saja, ini bukan satu-satunya alasan. Dia juga perlu mendapatkan sesuatu di benua itu. Sebagai benua terbesar, Godald bisa dikatakan sebagai keajaiban roh surga. Di dunia ini, terdapat lautan di mana-mana dan daratan merupakan pemandangan yang langka, namun berbeda dari tempat lain. Cakupan penuhnya masih belum diketahui orang lain. Dikatakan bahwa benua ini saja dapat menampung semua keberadaan roh surga. Mungkin agak ramai, tapi kemungkinannya ada. Tanah bernilai sama dengan emas, jadi tempat sebesar ini seharusnya ramai dan ramai dengan orang dimanapun. Namun, hal ini jauh dari kebenaran. Populasi di sini sangat langka sehingga menyusut. Seseorang dapat menempuh jarak ribuan mil tanpa melihat satu jiwa pun. Secara logika, seharusnya ada banyak manusia dan tetangga. Sayangnya, orang-orang ini lebih memilih tinggal di laut atau bahkan di dasar laut daripada tinggal di Godald. Banyak yang tidak mengetahui dengan jelas mengapa hal ini terjadi. Beberapa orang mengatakan bahwa ada setan yang tinggal di sini. Yang lain percaya bahwa tempat ini memperpendek umur manusia, dan harapan hidup di sini jauh lebih pendek. Kepercayaan lainnya adalah bahwa tempat ini tertindas dan tidak cocok untuk makhluk hidup. Mungkin ada alasan lain yang tidak diketahui juga. Seperti namanya, bahkan para dewa pun singgah sebelum tempat ini, jadi siapa yang mau tinggal di sini? Tentu saja, ada yang menjelaskan semuanya. Beberapa sekte masih dibangun di benua ini. Misalnya, Gerbang Abadi dan Jurang Roh. Li Qiye membuka portal dan melintasi ruang menuju Godald. Saat dia melangkah masuk, dia tiba-tiba merasakan suasana tanpa batas menekannya. Hanya ada sedikit makhluk hidup di tempat ini karena baik manusia maupun kekuatannya tidak ingin melakukan apapun di dekatnya. Namun, keliru jika menganggap tanah ini tandus. Faktanya, tempat itu tidak terpencil atau tandus sama sekali. Sebaliknya, tempat yang luas ini memiliki harta karun di mana-mana. Pernyataan yang masuk akal namun agung adalah bahwa sebagian besar ramuan dan rumput harta karun di roh surga berasal dari Godald. Selain itu, ada banyak pembuatan dan penambangan di sini juga. Orang bisa melihat pepohonan tinggi dan elang terbang di udara sementara rusa mengais-ngais bumi. Jelas sekali tempat ini penuh dengan kehidupan. Siapa yang mengira orang lebih memilih tinggal di laut daripada di tempat ini? Gelombang kekuatan hidup agung yang tak terbatas bisa dirasakan di udara. Rupanya sejak awal mula, Godald belum pernah mengalami kehancuran atau perkembangan. Sebelumnya, itu tetap sama selama ini. Ini adalah perasaan unik di tempat ini. Lokasi lain mungkin memiliki aura luas yang sama dengan energi duniawi yang padat, namun berbeda dengan sensasi primordial Godald. Ini benar-benar lokasi yang bagus. Li Qiye memenuhi sambil berjalan melintasi benua ini, tempat ini dapat menyuburkan banyak hal di dunia ini, namun ditinggalkan karena berbagai alasan.
Sayang sekali, Li Qiye bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Ini adalah kepercayaan umum di seluruh roh surga, tetapi bahkan mereka yang memilih untuk mengakar di sini pada akhirnya harus pergi. Bahkan Kaisar Abadi tidak ingin membangun sekte mereka di sini kecuali satu diturunkan, Kaisar Abadi Busi. Ada penjelasan tertentu yang dapat diterima mengapa para petani tidak ingin tinggal di sini. Ada kekuatan yang ditentukan. Siapapun yang datang akan terkena hal ini. Paragon yang mengunjungi Godald akan diturunkan ke Raja Surgawi atau budidaya yang lebih lemah. Penindasan yang dirasakan masyarakat bervariasi berdasarkan kasus per kasus. Beberapa sebenarnya tidak pernah mengalami hal ini. Tentu saja, kelompok orang ini jumlahnya lebih sedikit. Penindasan inilah yang menyebabkan budidaya di sini jauh lebih lambat dibandingkan di tempat lain. Misalnya, di Laut Giok, seseorang memerlukan waktu 10 tahun untuk mengembangkan satu tingkat, namun diperlukan beberapa dekade atau bahkan berabad-abad untuk mereplikasi tugas ini di Godald. Oleh karena itu, tanpa menyelesaikan masalah ini, tidak ada seorang penggarap yang mau tinggal di sini meskipun tempat itu sangat bagus. Nyatanya, saat Li Qiye menginjakkan kaki di tanah, terdengar suara dengungan. Cahaya redup muncul di sekelilingnya secara bersamaan dengan kekuatan yang tidak diketahui yang ingin menekannya. Namun, 13 istana Li Qiye sedikit berputar dan cahayanya menghilang seiring dengan tekanannya. Bagi Li Qiye, benua ini tidak mempengaruhi dirinya. 13 istananya bisa melampaui segalanya. Dia meluangkan waktu berjalan-jalan di benua itu. Sepanjang jalan, salah satu istananya bereaksi, jadi dia membukanya untuk melepaskan kelompok obat abadi. Setelah nenek moyang pohon anggur dan ginseng yang keluar, mereka tampak sangat bersemangat dan melompat kegirangan. Pohon anggur yang memamerkan, tempat yang bagus, obat-obatan abadi seperti kita akan senang tinggal di sini. Benar, saya bersedia mengakar di sini. Jika kita bisa merebut tempat ini, itu akan menjadi peluang yang luar biasa. Nenek moyang ginseng setuju. Li Qiye tertawa dan tenang setelah mendengar ini memang merupakan tempat harta karun, sebuah ciptaan besar dunia. Sayangnya, bukan Anda yang memilikinya. Kami dapat mengambil langkah mundur dan mengatakan Anda semua mengakar di sini. Suatu hari, setelah berkembang ke tingkat yang tak tertandingi, Anda akan menemukan bahwa semua ini hanya akan menguntungkan orang lain. Tempat ini sudah memiliki seorang master. Matanya berubah tajam saat dia menatap benua luas dan hutan yang penuh kehidupan, siapa yang sebenarnya bisa mencoba merebutnya. Setelah semua orang dewasa di sini, Anda hanya akan bertindak sebagai pelengkap untuk tanah ini. Benar-benar, pohon prajurit tidak mempercayai hal ini. Semuanya dengan cepat dihapus di lumpur, tubuh mereka bersinar saat mereka menggunakan teknik mereka sendiri. Aneh, pohon prajurit berkata, saya tidak dapat menggerakkan urat nadi ini, sepertinya sudah dirut. Memang benar, saya tidak mampu menyerap energi duniawi secara massal. Tampaknya tanah ini tertutup. Pohon anggur yang setuju. Tempat yang aneh, berbeda dari yang lain. Akarku tidak dapat berakhir, tanah ini sangat luas dan subur hingga batas yang tak terbayangkan. Ini sama sekali tidak terlihat seperti tanah dan tanah, itu pasti sisa-sisa dari sesuatu. Peoni yang terluka abadi menimpali. Tak lama kemudian, obat-obatan ini mulai berdebat satu sama lain. Jika ada yang bisa melihat sekelompok besar obat abadi berbicara, mulut mereka akan terbuka lebar dan rahang mereka secara tidak sengaja akan jatuh ke tanah. Meskipun akar-akar ini semuanya berada pada tingkat keabadian dan cukup kuat, mereka tidak memiliki metode untuk melawan Godald. Pohon anggur yang menyimpulkan, bahkan obat abadi yang sejati pun tidak berdaya di hadapan tempat ini, apalagi aku. Kecuali kita berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama dan mengakar selama ribuan tahun, tidak ada yang benar-benar bisa mendapatkan tanah ini. Obat-obatan lain sibuk mengangguk setuju. Nenek moyang ginseng tidak mau bertanya, bangsawan muda, apa yang terjadi di sini? Li Qiye menunjukkan senyuman riang, tidak ada lagi yang bisa terjadi karena negeri ini sudah memiliki nomornya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tumbuh di sini hanya akan menguntungkan orang lain. Dilihat dari luasnya tempat ini dengan pembuluh darah yang membentang puluhan ribu mil seperti naga, bahkan obat abadi yang sejati pun tidak dapat menangkap semuanya. Pohon prajurit itu mengukur bumi dan terkejut, siapapun yang bisa mengendalikan tempat ini pasti mirip dengan kita, sejenis tanaman.
Petik 2 titik. Betapa mengerikannya keberadaan yang mampu mengendalikan bumi ini. Itu pasti jauh di atas obat abadi yang sebenarnya, tapi aku belum pernah mendengar tentang tanaman seperti itu sebelumnya. Ia terus berspekulasi dalam keadaan yang dibayangkan dan merasa sangat ketakutan. Hanya karena Anda belum pernah mendengarnya bukan berarti hal itu tidak ada. Li Qiye terkekeh, dunia ini luas dan penuh keajaiban. Ada hal-hal yang jauh di luar imajinasimu. Oleh karena itu, dia menatap ke arah cakrawala dan perlahan berkata, dari sudut pandang tumbuhan atau konservasi, obat abadi sejati dianggap sebagai bentuk keberadaan tertinggi, puncak piramida. Namun, dalam arti yang lebih luas, ini kurang tepat. Ada sesuatu yang melebihi obat abadi yang sebenarnya. Lalu ada apa? Nenek moyang ginseng cukup penasaran. Li Qiye tersenyum, sehubungan dengan obat-obatan roh dan tanaman, keduanya memang ada. Obat-obatan abadi yang sejati mungkin berada di puncak 9 dunia, tetapi tidak demikian halnya di luar dunia ini. Soul Grace Ulat Sutera Naga bertanya, dan keberadaan di sini adalah salah satunya. Keberadaan di sini bukanlah tumbuhan roh, itu hanya penguasa tempat ini. Li Qiye berkata, ini sangat kuno dan mustahil untuk dilacak. Dengan itu, dia menatap ke kedalaman. Lokasi terdalam Godald mengandung terlalu banyak rahasia yang tidak diketahui seluruh dunia. Nenek moyang ginseng menjelaskan, dari sudut pandang kami, jika keberadaan leher itu ada, jika kami dapat memanfaatkan ciptaannya, maka kami benar-benar dapat mencapai keabadian. Keabadian terlalu sulit, Li Qiye berkata, tetapi jika seseorang benar-benar bisa mencapainya, itu akan membuat mereka bisa hidup dalam waktu yang sangat lama. Sayangnya, hal itu mustahil bahkan bagi Kaisar Abadi. Li Qiye pasti sudah lama mencari kreasi besar di tempat ini jika memungkinkan. Saat Li Qiye baru saja memasuki Godald, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh Heaven Spirit. Paviliun surgawi telah memasuki dunia dengan keluarnya peri lunar Grasop. Berita ini menyebar dengan cepat dan seluruh dunia tidak dapat bereaksi pada waktu yang tepat. Benar-benar, banyak orang besar yang tercengang dan tidak percaya. Saya kira begitu, paviliun itu sendiri yang mengirimkan pesan ini. Seseorang dengan cepat mencoba mengkonfirmasi dan menerima tanggapan yang kredibel. Orang-orang segera pergi mengunjungi Celestial Pavilion. Peri lunar Grasop sebenarnya telah muncul. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Karakter hebat bersumpah setelah kembali. Faktanya, bukan hanya satu atau dua karakter hebat yang membenarkan informasi tersebut. Orang-orang bersumpah saat mereka mengunjungi paviliun, mereka melihat seorang wanita berdiri di bawah bulan purnama. Dia berdiri di sana seolah-olah dia berada di puncak dunia sebagai makhluk abadi yang luar biasa. Meski mereka tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, banyak yang masih terkejut. Beberapa bahkan mengatakan bahwa para God King membungkuk di persaudaraan dengan penuh rasa hormat. Peri lunar Grasop, banyak orang bingung dalam keadaannya. Bahkan beberapa monster tua yang tertidur terbangun karena ketakutan. Roh surga penuh dengan guru-guru yang luar biasa dan generasi ini ditakdirkan untuk menjadi generasi yang cemerlang. Beberapa leluhur dan bahkan monster yang lebih tua tidak dapat menahan godaan untuk menjadi ada. Namun, setelah mendengar kemunculan peri, nenek moyang ini gemetar bersama monster tua. Mereka mulai kembali ke peti mati mereka dan membuang semua pikiran untuk keluar. Bahkan lunar Grasop pun keluar. Seorang leluhur yang penuh debu datang ke dalam keadaan mengamati dengan gangguan mental yang lama. Para penggarap masa kini bahkan beberapa generasi lalu belum memahami arti nama lunar Grasop. Namun, nenek moyang yang pernah berbagi dunia ini memahaminya dengan baik. Peri penyendiri telah membuat nenek moyang yang tertidur kecewa. Tidak bagus, sesuatu yang besar akan terjadi pada generasi ini. Seorang leluhur tidak berani berpikir lebih jauh setelah bergidik. Dia mengurung diri bukannya kehabisan waktu kali ini. Generasi macam apa ini? Apa yang istimewa dari yang satu ini? Karakter berpengaruh tidak mengerti mengapa peri memilih untuk keluar. Salah satu dari mereka berkata, pertama Meng Zentian dan sekarang lunar Grasop. Apakah akan ada lebih banyak era Evader yang keluar? Masuk akal mengapa Zentian keluar. Dia hanya muncul pada era Kaisar Abadi Takong, jadi kali ini dia menginginkan kehendak surga. Namun berbeda dengan peri, saya benar-benar tidak memahaminya. Dia sudah lama meninggalkan dunia tetapi dia keluar tanpa tanda-tanda sebelumnya. Seseorang sangat bingung.
Peri lunar Grasp tidak dianggap sebagai era evader, dia hanya bersifat lebih tertutup. Jika dia seorang penghindar, dia pasti sudah lama keluar untuk mendapatkan kehendak surga karena tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi mengapa generasi ini? Saya tidak mengerti sama sekali. Seorang leluhur tua yang berpengetahuan luas merasa kecewa. Beberapa leluhur yang tersegel ini menyadari bahwa pasti ada fiskal, dan itu bukanlah kehendak surga. Rahasia masalah ini sama sekali tidak diketahui, dan orang lain tidak dapat memahaminya sama sekali. Bagaimana kehidupan anak-anak muda seperti kita? Keluarnya Zentian telah membuat kita putus asa, tetapi peri lunar Grasp juga. Apakah kita akan bunuh diri saja? Para jenius muda menangis ke langit setelah mendengar berita ini. Jika peri keluar demi kehendak surga, siapa yang tidak terkalahkan dan menjadi kaisar berikutnya? Zentian atau peri lunar Grasp? Beberapa menjadi bersemangat dan mulai berspekulasi. Dia akan membahas tandingannya, tidak akan mudah baginya jika ada dia di sisinya. Saya yakin dia tidak akan tidur terlalu nyenyak mulai sekarang. Yang lain bersuka cita atas kemalangan Zentian. Tentu saja, tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama, terutama para leluhur yang mengetahui tentang kekuatan peri. Mereka memusatkan kepala dan meratap, jika lunar Grasp ingin naik tahta, Zentian tidak akan bisa melakukan apa-apa. Bahkan kaisar penyerang tidak mau melawannya. Saingan lamanya adalah permaisuri Hongtian. Badai kedatangannya mengamuk di surga roh, yang membawakan ringkasan dengan banyak orang membicarakan masalah ini. Bahkan Zentian, yang tertutup, teringat setelah mendengar berita ini. Pada akhirnya, dia keluar lebih awal dan memerintahkan, siapkan beberapa hadiah untuk perjalanan ke Godal. Sudah waktunya bagi kita untuk mengunjungi spirit abis. Terlepas dari semua kutipan itu, Li Qiye tidak mendengar beritanya. Dia masih berjalan melewati Godal sambil berpikir seolah-olah sedang menikmati keindahan benua ini. Lama kemudian, dia akhirnya berhenti dan berbalik, keluarlah atau aku sendiri yang akan memaksamu keluar. Sebuah bayangan muncul dan seseorang muncul tidak jauh dari Li Qiye. Itu adalah Sima Yujian, pembunuh terkenal. Dia muncul entah dari mana dan menunjukkan rasa haus darahnya. Dia masih setenang biasanya dengan aura yang membuat orang lain bergidik ketakutan tak terkendali. Dia meliriknya dan dengan datar berkata, jadi, masih belum menyerah. Aku menyelamatkan hidupmu yang terakhir kali karena suatu alasan, tapi aku tidak akan berbelas kasihan kali ini. Dia menyorotnya dan dengan dingin berkata, saya di sini bukan karena kamu. Itu hanya kebetulan. Hal ini memang terjadi karena dia mempunyai misi lain di Godal. Namun, setelah tiba, dia menemukan Li Qiye di sini. Seorang pembunuh seharusnya tidak memiliki pikiran ingin tahu, dan dia tidak peduli pada hal lain selain membunuh. Sayangnya, kedatangannya yang tiba-tiba menggugah minatnya sehingga dia tidak bisa tidak mengikuti dan mencari tahu apa yang sedang dia lakukan. Setelah kegagalan terakhir kali, saya pikir Anda akan menyimpannya tertutup. Aku tidak menyangka kamu akan kehabisan tenaga lagi. Li Qiye tersenyum. Dia membalas, seorang pembunuh tidak membuat karya seninya di balik pintu tertutup. Dia juga tidak tahu mengapa dia memilih untuk menghiburnya. Sejak perjalanan ini dimulai, dia tidak pernah menjawab siapapun. Meskipun demikian, dia melakukan tabu terhadap doktrin pembunuhan. Dia tidak hanya melacaknya alasannya, dia juga memilih untuk menjawabnya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang muncul di pikiran. Namun, karena kepribadian dan pekerjaannya yang mengecewakan, dia tidak akan meminta nasihat Li Qiye. Li Qiye mengangguk, itu benar. Seorang pembunuh harus mengumpulkan pengalaman dari baptisan darah dan kematian agar bisa berkembang. Dengan itu, dia memandangnya dan tersenyum, karena kamu di sini untuk berlatih, siapa targetmu jika bukan aku? Siapa yang membayar harga mahal? Tidak ada komentar. Dia dengan dingin menjawab. Li Qiye menerima sikap ini karena seorang pembunuh secara alami tidak akan mengungkapkan informasi sensitif seperti itu. Dia tersenyum dan berkata, jika saya mau, saya dapat menemukan penjelasannya meskipun Anda tidak memberi tahu saya. Itu semua tergantung kemauanku. Kata-kata seperti itu membuat Yujian membuka matanya. Dia tidak meremehkan kemampuan Li Qiye. Nyatanya, dia menyadari sepenuhnya keunggulannya. Jurang roh. Pada akhirnya, dia akhirnya mengungkapkan tujuannya.
Dia mempermudah mereka berdua daripada memaksanya menyelidiki karena dia mengerti bahwa dia akan dapat menemukan jawaban yang tepat dan itu mungkin berdampak negatif pada misinya. Bukannya aku meremehkanmu, Li Qiye dengan lembut menenangkan, tetapi jika Anda menyadari gawatnya situasi ini, Anda harus tahu bahwa ini bukanlah langkah yang bijaksana sama sekali. Dao pembunuhanmu belum mencapai kesempurnaan. Jika Anda memenuhi syarat untuk memiliki Coiling Dragon Sword, maka saya yakin Anda akan berhasil bahkan jika targetnya berada di dalam Spirit Abyss. Tapi kamu sekarang, Anda hanya akan membahas ajal Anda, tidak ada peluang sukses. Jurangnya tidak hanya kuat, tetapi juga membuat Anda tidak punya tempat untuk bersembunyi. Satu kesalahan saja dan kamu pasti akan mati. Dia tidak bereaksi, berlebihan terhadap analisisnya dan dengan dingin menjawab, seorang pembunuh tidak pernah takut mati. Li Qiye tidak setuju, salah. Apa aturan seorang pembunuh? Yang pertama adalah untuk tetap hidup, yang kedua adalah menyelesaikan misi. Hanya dengan tetap hidup Anda dapat menyelesaikan misi Anda. Dia perlahan melanjutkan, setiap pembunuh harus melakukan persiapan yang matang sebelum menjalankan misi. Misalnya mengetahui identitas target, kekuatan, kebiasaan, kelemahan, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui musuh, Anda akan muncul sebagai pemenang 100 kali dalam 100 pertempuran, tidak ada artinya mengorbankan diri sendiri untuk menyelesaikan misi. Itu akan seolah-olah menjadi boneka, alat untuk membunuh. Anda tidak akan bisa melangkah lebih jauh dalam dao pembunuhan. Dia berubah pikiran dan berkata dengan serius, saya tidak akan mengomentari kelompok pembunuh lainnya, tetapi di mata saya, dao ini adalah jenis pukulan, studi atau bahkan strategi. Ini bukan hanya tentang membunuh target berapapun harganya. Aspek terpenting tentang dao ini adalah apakah pengguna dapat menjalankan strategi secara keseluruhan sambil bertanya apakah hal tersebut layak untuk dilakukan. Ini adalah aturan Korps Malam Pembunuh Dewa dan alasan eksploitasi gemilangnya. Ekspresi Yujian berubah setelah mendengar ini. Bukan hanya orang ini yang akrab dengan pembunuh, bagian yang menakutkan adalah dia mengungkapkan silsilahnya. Di surga roh, tidak ada yang tahu nama mereka lagi. Pengetahuan Li Qiye telah mengejutkannya sepenuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Dialah yang menciptakan organisasi ini. Saya telah membuat banyak persiapan. Dia sedingin itu. Seorang pembunuh yang berkualifikasi tidak akan pernah tergerak oleh orang lain. Saya tidak peduli siapa yang ingin Anda hilangkan dari Spirit Abyss, tapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda tidak cukup memahaminya. Saya juga tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas korps tersebut, tetapi informasi Anda mengenai jurang maut itu kurang. Memasukinya berarti Anda dapat dengan mudah mengungkap keberadaan Anda. Membunuh anggotanya di rumah juga tidak bijaksana. Jurang ini memiliki kekuatan luar biasa di Godal, orang luar tidak bisa memahaminya. Li Qiye dengan penuh arti menasihatinya. Dia memandang dengan dingin dan pergi tanpa berkata apa-apa. Meski mengetahui seberapa kuat jurang itu, dia telah menerima misi ini jadi dia harus menyelesaikannya tanpa ragu meskipun itu tidak mungkin. Ditambah lagi, bukan saja dia tidak mengenalnya, dia juga merupakan targetnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa menyerah pada misinya hanya karena dia? Bawalah setetes darah ini bersamamu. Dia menemukan kembali dan mengambil darahnya sendiri lalu dengan data berkata, kamu dapat menemukan saya atau berkomunikasi dengan saya melalui itu jika kamu dalam bahaya. Yujian mempertahankan sikap acuh tak acuh sambil memperhatikan. Dia sepertinya tidak setuju dan memasukkan setetes darah ke dalam botol kecil sebelum menaruhnya di tangannya. Mengapa? Dia mengucapkannya tanpa emosi, tidak tahu mengapa orang ini tiba-tiba menyatakan baik padanya. Tentu saja, dia tidak akan mengira itu karena kebodohannya. Li Qiye tidak kekurangan wanita dan terlebih lagi, siapa yang menginginkan seorang pembunuh? Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa dia juga sedang mencari bantuan. Seorang pembunuh sudah tersedia selama ada pembayaran. Dia dengan malu-malu menjawab, karena Korps Malam Pembunuh Dewa, itu saja. Jika orang lain berani membunuh, dia pasti sudah membunuh mereka sejak lama, apalagi membantu mereka. Namun, dia lebih toleran terhadap Yujian. Dia mewarisi keterampilan Korps Malam dan hanya kurang pengalaman dan keahlian. Jika dia bisa mendapatkan keduanya, dia akan bisa memanfaatkan keterampilan Korps Malam secara maksimal. Di masa lalu,
melaporkan ini mendapatkan banyak eksploitasi termasyur untuk Li Qiye saat bersembunyi di balik bayang-bayang. Generasi mendatang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kontribusi yang tak terhapuskan dalam membawa cahaya kembali ke 9 dunia. Mereka pensiun setelah berakhirnya era Ming kuno. Mereka tidak pernah meminta apapun, dan para anggotanya pensiun untuk menjalani kehidupan fana atau meninggal karena usia tua. Beberapa bersembunyi di pegunungan agar tidak pernah muncul lagi di dunia. Jadi, jika situasi memungkinkan, dia akan membantu Yu Jian yang merupakan penerus Korps Malam. Dia tanpa emosi menatap untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Namun, dia berhenti dan memberitahu dia sebuah peri lunar Grasp dari paviliun surgawi telah muncul, dia pasti akan menjadi lawan yang hebat bagimu. Dia terbang dan pergi sesudahnya. Yu Jian mengira keduanya akan bersaing memperebutkan kehendak surga. Siapapun yang akan mewaspadai keberadaan menakutkan seperti lunar Grasp. Setelah menerima pesan tersebut, Li Qiye teringat saat matanya berkaca-kaca sambil menatap ke kejauhan. Dia akhirnya tiba-tiba, hal yang tak terhindarkan akan datang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Dengan itu, dia memulai perjalanannya sekali lagi. Tujuannya adalah punggung pohon ilahi. Namun, tujuan kali ini bukan untuk mendapatkan harta karun, dia hanya akan mengamati. Selangkah demi selangkah, dia berjalan punggung bukit seolah dia harus berjalan melintasi seluruh benua terlebih dahulu. Sial di situ, dia tidak sampai jauh sebelum menjadi korban merangkuman. Faktanya, ini adalah peristiwa yang sangat aneh. Di dunia budidaya, cukup jarang terjadi. Bahkan lebih luar biasa lagi ketika terjadi di dekat punggungan pohon ilahi. Semua orang tahu bahwa benua Godald berpenduduk jarang. Menemukan domba gemuk untuk dirampok di sepanjang jalan memiliki kemungkinan lebih rendah dibandingkan menemukan emas secara acak di jalan. Hanya orang idiot yang melakukan operasi ini di Godald. Sayangnya, memang ada orang bodoh di dunia ini. Bang! Di depan sepanjang, tiba-tiba sesosok melompat turun dari pohon dan menghalanginya. Itu adalah pohon-pohon tinggi dengan cabang-cabang yang tumbuh dari tubuhnya. Di batang utama terdapat dua mata besar yang tampak seperti milik seekor lembu. Saya membuka jalan ini dan menanam pohon di sini. Kalau mau lewat harus bayar tol. Pengkhianat itu berteriak dengan kalimat klise seperti mondar-mandir biasa. Setelah menyerahkan baris-baris ini, ia menatap Li Qiye dan berkata, "Li, kau, serahkan bayarannya." Li Qiye tersenyum dan mengadakan perjanjian itu dari atas ke bawah. "Kamu, cepat tinggalkan uangmu." Pengkhianat itu berteriak lagi karena Li Qiye tidak menjawab. Dia terus sambil tersenyum berkata, "Baiklah gadis kecil, jangan coba-coba menipuku." Gadis kecil apa? Perjanjian itu memandang dengan bingung dengan ekspresi bingung. "Ye Xiao Xiao kecil, kamu mungkin menyembunyikan wujud aslimu, tapi itu tidak bisa menipu mataku." Li Qiye menenangkan. Kamu sama sekali tidak menyenangkan." Krin itu menyala dan mengguncang tubuhnya hingga berubah. Itu adalah wanita muda dari Pulau Emas, Ye Xiao Xiao. Li Qiye tidak tahu harus mengatakan apa kepada gadis berusia 14 tahun ini. "Hei, bagaimana kamu bisa mengetahui diriku sendiri? Ini bukan dugaan pembohong, bukan? Saya sudah bertengkar beberapa orang yang khawatir dan mereka tidak dapat mengenali saya." Dia sangat tidak senang di sini, terlihat dari situnya. Li Qiye tertawa kecil sebagai jawaban, "Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat diperoleh dari pandanganku." Narsis sekali dan tidak tahu malu, selalu menyombongkan diri. "Menurut pendapat saya, Anda pasti menebaknya, seni penyembunyian saya tidak. Ada ikatannya di dunia ini, tidak ada yang bisa melihatnya." Dia memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Dia dengan santai tersenyum dan berkata, "Senang sekali kamu ada di sini. Itu akan menghemat banyak tenaga." Faktanya, dia berencana untuk membawa ke Godald pada akhirnya, tapi itu bukan masalah yang mendesak. Oleh karena itu, keberadaannya di sini sudah sangat nyaman. "Bagaimana apanya?" Ye Xiao Xiao memegang pinggang kecilnya dan dengan keras bertanya, "Jangan bilang kamu merencanakan sesuatu yang licik terhadapku." "Merencanakan?" Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya dan dengan santai menjawab, "Siapakah yang menangis dan memohon untuk menikah denganku? Seperti yang kamu katakan, aku suamimu, jadi apakah aku akan berkomplot melawanmu? Saya sudah bisa melakukan apapun yang saya inginkan."
Xiao Xiao berbicara dengan nada meremehkan, jangan terlalu banyak melamun, siapa yang ingin menikah denganmu? Tolong, aku sama sekali tidak menyukaimu. Aku hanya melakukan ini untuk membuat Jianxi dan yang lainnya marah, mencoba mencuri laki-laki saya. Jangan pernah berasumsi. Meskipun usianya masih muda, gadis kecil ini memiliki temperamen yang berapi-api dan berani mendukung perkataannya dengan cara yang melanggar hukum. Itu bagus, itu bagus. Aku sangat beruntung kita belum menikah. Li Qiye bertindak sangat lega sambil menamparkan dadanya, saya akan sangat sedih jika Anda terus menangis dan memohon. Ais, lihat dirimu, tidak ada sosok yang sama sekali dan tidak ada sedikit pun kelembutan. Adapun daya pikat seorang wanita, di mana? Jika saya menikahi gadis yang kekurangan seperti itu, sisa separuh hidup saya akan sangat tertelan. Oleh karena itu, dia dengan sengaja memandangnya dari atas ke bawah sebelum mendecakkan lidahnya seolah mengatakan bahwa sosoknya tidak bernilai satu koin pun. Dia sadar bahwa dia sengaja menggodanya, tetapi emosinya tidak bisa melepaskannya. Dia mendekat dan melengkungkan bagian dadanya yang sedikit terlihat sambil menyorotnya. Dengar, katakan padaku, ada apa denganku? Tolonglah, saya adalah gadis tercantik di Laut Giok dan dicintai oleh banyak orang. Bahkan bunga pun bermekaran saat aku melihatnya. Dia berbicara sambil menamparkan dadanya. Temperamennya yang panas terlihat jelas pada pandangan pertama. Sebenarnya Ye Xiao Xiao memang sangat cantik. Meskipun disebut sebagai kecantikan nomor satu di Laut Giok mungkin berlebihan, dia tetap tumbuh dengan baik dengan menampilkan mata yang jernih dan lembab serta hidung yang sempurna. Usianya yang masih muda tidak menghalangi terbentuknya lembah di antara payudaranya, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia adalah seorang yang terlihat luar biasa dan cukup untuk dipuji sebagai penggulingan kerajaan bahkan jika dia tidak akan menjadi yang paling cantik. Li Qiye tidak keberatan dengan ledakannya dan mengusap dagunya sambil menyindir, saya adalah orang yang menyukai payudara besar. Tentu saja, sifat lembut juga merupakan sebuah kemenangan. Orang aneh, orang cabul. Perhatikan bagaimana aku akan mengajakmu untuk menyingkirkan kejahatanmu dari dunia. Gadis yang marah itu memerah dan melancarkan pukulan rentetan dan tendangan ke arah dia paling benci mendengar orang membicarakan dadanya yang sederhana. Baiklah, gadis kecil, aku hanya bermain-main denganmu. Li Qiye tersenyum dan menghentikan sambil menahan sakitnya, mengapa kamu datang ke sini? Kenapa aku harus puas? Dia meliriknya dengan kesal. Sudahlah. Lagi pula aku tidak ingin tahu. Li Qiye mengangkat bahu sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan memastikan kamu mengetahuinya. Dia ingin melawannya, saya sedang dalam perjalanan ke Laut Setan Naga, tetapi sekelompok monster laut saja tidak menyenangkan sama sekali sehingga Godal tampak lebih baik. Benar saja, saya menemukan banyak hal menarik di sini. Li Qiye bercanda, apakah kamu yakin tidak tersesat dan lari ke tempat yang salah? Wajah cantiknya tiba-tiba mengungkapkan kebenaran saat dia dengan marah berseru, bah. Kaulah yang tersesat. Li Qiye menebak dengan benar. Xiao Xiao mendengar bahwa Bonesea sangat ramai, jadi dia awalnya berlari ke sana untuk bermain. Sayangnya, dia tidak menyangka akan memasukkan koordinat yang salah ke dalam portal sehingga dia langsung diteleportasi ke Godal. Dia sepertinya tidak keberatan pergi ke tempat yang salah dan memutuskan untuk bersenang-senang di benua ini dengan membujuk orang. Banyak pertarungan yang menjadi korbannya, terutama para murid dari Spirit Abyss. Dia memandangnya dan bertanya, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu pergi pamer di Laut Setan Naga? Kudengar kamu ditemani oleh wanita cantik sepanjang hari, kenapa rela lari ke Godal, tempat di mana bahkan burung pun tidak mau bertelur? Oh. Cemburu, dia dengan santai memperhatikan dan tersenyum. Dia membalas dengan nada menghina, bah. Berhentilah diam narsis sepanjang waktu, siapa yang akan iri padamu? Karena sudah terbiasa dengan emosinya yang berapi-api, dia terus tersenyum. Sudah keluar, kenapa kamu ada di sini? Apakah harta karun akan muncul di Godal? Saya mendengar ada beberapa di Bonesea juga, apakah Anda mengerti? Dia melontarkan pertanyaan sewaan. Pertama-tama, namaku bukan, Kedua, saya tidak tahu apakah harta karun itu akan keluar atau tidak. Dia menyorotinya sebagai jawaban, jika namamu bukan, aku harus memanggilmu apa? Li Qiye tertawa dan menjawab, saya kira saya tidak menyetujui Anda memanggil saya suami karena saya sedang mencoba-coba percintaan akhir-akhir ini.
Membiarkan Anda mendapatkan kehormatan ini masih dapat diterima. Bah, apakah kamu tidak malu? Dia menginjak kakinya sebelum segera mengubah suasana hatinya dengan kedipan centil, aku tidak akan memanggilmu, mulai sekarang. Anda akan menjadi raja ego karena yang Anda lakukan hanyalah bertindak mendominasi dan narsis. Li Qiye mendengus. Dia tidak setuju dengan apa yang dialamatkan padanya karena dia hanya ingin menggodanya. Dia melihat keajaiban dan bertanya, apakah Godald menyenangkan? Tentu saja, ada banyak kesenangan yang terjadi di sini. Mata berbinar saat dia berbicara dengan penuh kegembiraan dan sedikit misteri, untungnya saya tidak pergi ke Bonesea, saya akan melewatkan banyak hal menarik. Anda berpikir sangat menyenangkan karena Anda tidak menekannya. Dia berkomentar sambil tersenyum setelah memperhatikan sikap ekspresifnya. Bagaimana kamu tahu? Dia terguncang dan menatapnya. Kamu menganggap dirimu baik-baik saja jadi kamu memilih untuk menjadi gila dan berkelahi dengan orang lain untuk bersenang-senang. Dalam pikiranmu, kamu bahkan bisa mengalahkan God King di Godald. Bagaimana rasanya menjadi Raja Bandit? Dia dengan lucu menatap gadis yang mengejutkan itu. Dia memandangnya dari atas ke bawah sebelum ragu bertanya, kamu tidak memata-mataiku, kan? Faktanya, dia sangat bingung saat dia tiba di sini. Semua orang mengatakan bahwa orang luar akan tinggal di benua ini, tapi dia sama sekali tidak menyentuhnya. Terlebih lagi, dia bahkan mampu memanggil pohon yang sangat ajaib dan kuat yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan. Setelah mengetahui rahasia ini, Xiao Xiao menjadi sangat bersemangat dan tetap tinggal untuk menjadi meringkuk karena dia merasa tidak ada seorang pun di sini yang lebih kuat darinya. Dia bisa dengan mudah menangkap Dewa Raja hidup-hidup sebelum mengisolasinya sepenuhnya. Begitu saja, dia menjadi kecanduan gaya hidup ini dan bahkan tidak menyangkan murid-murid dari Spirit Abyss. Gadis kecil, kamu terlalu paranoid, kenapa aku harus memata-matai kamu? Li Qiye mencubit pipi merah mudanya dan tersenyum, saya bisa menghitung masalah sepele seperti ini hanya dengan sekali pandang. Menghitung, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan garis keturunan saya dan Anda pasti mengetahuinya, itulah mengapa Anda bisa mengetahuinya. Dia menyampaikannya dengan buruk. Dia membatalkan pada gadis itu tanpa menjawab. Namun, dia setuju dalam pikirannya. Ini memang terkait dengan garis keturunannya yang mengandung rahasia besar. Dia memandang dan dengan keras bertanya, ayo, apa garis keturunanku? Faktanya, garis keturunannya selalu menjadi misteri. Pulau Emas memiliki 2 pohon ayah, sehingga mereka memahami ras mereka dengan sangat baik. Sayangnya, bahkan leluhur yang paling berpengetahuan pun gagal mengetahui garis keturunannya. Li Qiye dengan santai tersenyum dan berkata, kamu benar-benar ingin tahu. Baiklah, ikuti aku dan patuh, lalu kamu bisa mengetahuinya. Bah, Anda mencoba menipu saya, bukan? Aku tidak akan tertipu. Dia menatap dan meliriknya. Li Qiye menyelimuti lengan bajunya, tidak ada yang bisa aku lakukan jika kamu berpikir seperti itu. Tapi jika kamu percaya padaku, aku akan membawamu ke lokasi rahasia di punggung pohon ilahi. Di sana, Anda mungkin dapat memahami misteri garis keturunan Anda sepenuhnya. Dia tetap skeptis, benarkah? Dia menjawab, apakah saya perlu berbohong kepada Anda? Ingat, aku bisa saja membawamu kembali ke Golden Isle dan ayahmu pasti sangat senang dengan pernikahan ini. Ye Xiao Xiao menjawab dengan nada mengejek, tolong, Raja Eo, berhentilah terlalu memikirkan dirimu sendiri sepanjang waktu. Saya lebih suka berkencan dengan anjing atau kucing sembarangan sebelum Anda. Dia tertawa dan berkata, baiklah, menikahlah dengan seekor anjing. Kamu punya masalah. Dia dengan tertawa terbahak-bahak sebelum menginjak kakinya sekali lagi sambil mengamatinya dengan tajam. Li Qiye memegang satu tangan dan berkata, baiklah, gadis kecil, bermainlah dengan baik sekarang. Kita akan pergi ke punggungan pohon ilahi. Ayo pergi, kamu pikir aku takut? Dia bersenandung sebelum melepaskan diri dari cengkeramannya. Baiklah, ayo pergi. Dia melanjutkan ke depan. Apa yang akan kita lakukan di sana? Dia buru-buru mengikuti seperti anak kecil yang ingin tahu. Dia tersenyum dan menjawab, sedikit mengamati. Mata langsung berbinar, apakah ada harta karun yang keluar? Ego King, tidak mungkin kamu pergi ke punggung bukit tanpa alasan. Siapa yang bilang begitu? Saya tidak bisa pergi ke sana untuk menikmati pemandangan. Dia tersenyum misterius. Bah, aku tidak akan pernah mempercayai kenanganmu.
Dia menampilkan dan menggambarkan dirinya di sana. Kemanapun dia pergi, dia akan berada tepat di belakangnya karena dia ingin melihat tujuan pergi ke punggung bukit. Dia tersenyum dan melanjutkan perjalanannya menuju tujuan dengan Xiao Xiao tepat di belakangnya. Punggungan pohon ilahi adalah salah satu dari 12 kuburan, satu di tingkat yang sama dengan Bonesea di surga roh. Namun, itu tidak seberbahaya rekannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di luar dataran tinggi pemakaman Buddha, punggung bukit adalah lokasi yang paling tidak berbahaya. Faktanya, semua kuburan ini berbahaya. Bukit punggung itu mungkin terlihat aman, tapi itu hanyalah tabir. Itu berbahaya sama seperti yang lainnya. Duo ini dengan cepat tiba dan merasakan udara yang meniup ke wajah mereka berubah. Pendatang baru akan mengetahui bahwa aura besar Godald berasal dari punggung pohon ilahi. Aura ini tak terbatas seperti lautan. Lebih penting lagi, banyak sekali kekuatan hidup yang dapat ditemukan di sini. Orang-orang akan merasa seolah-olah sedang bermandikan energinya di setiap sudut punggung bukit, sehingga menghasilkan sensasi menyenangkan yang tak terlukiskan. Terlepas dari seberapa lelah, lemah, atau tua seseorang, semuanya akan berbeda saat berdiri di tanah ini. Kelelahan akan hilang, yang lemah akan menjadi lebih kuat, dan yang tua akan merasa lebih muda. Jika orang tidak tahu bahwa ini adalah kuburan, siapa yang akan berpikir demikian setelah datang ke sini? Xiao Xiao berdiri di puncak dan menarik napas dalam-dalam dan tenang. Tubuhnya terbenam dalam kekuatan hidup ini seolah-olah dia sedang mandi di lautan. Itu nyaman dan penuh vitalitas. Li Qiye hanya tersenyum dan memandang ke desa di bawah puncak. Matanya berubah menjadi sangat dalam. Jika ada yang bisa melihat tempat mereka berdua berdiri, mereka pasti akan tercengang. Ini adalah barisan pegunungan yang sangat luas dengan puncak-puncak yang berbukit-bukit penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan yang subur. Tentu saja, pegunungan besar dengan banyak puncak akan terlihat biasa saja meskipun skalanya besar. Sayangnya, hal ini berbeda di sini, di punggungan pohon ilahi, karena barisan pegunungan besar ini tidak terletak di atas tanah, melainkan tertancap di tanah. Bayangkan saja, barisan pegunungan yang membentang ribuan bahkan puluhan ribu mil itu terbalik. Puncaknya dimasukkan ke dalam tanah sementara alasnya mengarah langsung ke langit dengan cara yang tidak terbayangkan. Selain itu, ada lebih dari satu pegunungan seperti ini yang membentang di punggung pohon ilahi. Mengingat perspektif ini, barisan pegunungan di sini tampak seperti cabang dari pohon besar yang dicabut di bumi. Pemandangan spektakuler seperti itu sungguh luar biasa dan hanya dapat ditemukan di punggung pohon ilahi. Setiap orang yang datang ke sini akan terkejut dengan pemandangan ini. Selama jutaan tahun, manusia telah menyelidiki alasan letak geografis ini, namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban konkret. Tentu saja banyak spekulasi yang muncul. Ada yang menyatakan bahwa punggung bukit itu sendiri tercipta dari perpaduan pohon raksasa dan tanah yang menghasilkan pemandangan ajaib ini. Beberapa tidak setuju dengan keyakinan ini. Versi mereka adalah bahwa di era yang tidak dapat dilacak, terjadi perang antar makhluk abadi. Di cakrawala besar, makhluk abadi mencabut pegunungan satu demi satu dan menggunakannya sebagai tombak melawan musuh-musuhnya. Sejak saat itu, puncak-puncak ini disematkan di tempat ini. Apapun yang terjadi, tidak mungkin menarik kesimpulan pasti karena tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Di Heaven Spirit, orang mengatakan bahwa ada 3 ras besar, roh menawan, penjahat, dan iblis laut. Namun, beberapa orang percaya bahwa ada 4, yang terakhir adalah yang berbaring. Tentu saja tidak semua orang setuju dengan pernyataan ini. Mereka menganggap yang lain bukanlah makhluk hidup, sehingga mereka tidak bisa menjadi suatu ras. Yang lain adalah ras yang hanya ditemukan di punggung pohon ilahi dan juga satu-satunya yang bisa menghuni negeri ini. Tidak terpikirkan bahwa ada orang yang tinggal di salah satu kuburan tersebut. Tentu saja, itulah alasan orang juga mengira sebagai mayat. Duo ini pergi ke desa di bawah puncak sebelumnya. Itu adalah desa berukuran sedang dengan hanya sekitar 100 penduduk. Asap dari panci masak beterbangan bersama suara ayam dan anjing, sebuah kehidupan yang sederhana. Desa biasa seperti itu dapat ditemukan dimanapun di surga roh. Jika desa ini tidak dihuni oleh orang-orang yang awam, maka satu-satunya faktor yang membedakan antara desa ini dan desa lainnya adalah arsitekturnya. Semua bangunan di sini terasa kasar.
Semuanya dibuat dengan mempertimbangkan pragmatisme dan tidak memiliki dekorasi apapun. Ini mengingatkan kembali pada masa prasejarah. Semua jenis makhluk di zaman dahulu kala juga melakukan hal yang sama. Seolah-olah orang yang awam memiliki gaya hidup yang sama. Mereka tidak memahami atau menghargai seni dan keindahan, semuanya harus bersifat praktis. Ras macam apa yang berbaring? Xiao Xiao menjadi penasaran. Dia meliriknya dan bertanya, kamu sudah lama berada di sini tetapi kamu belum melihat transformasi mereka. Dia bertanya dengan bingung, apa yang Anda maksud dengan transformasi? Dia tersenyum dan menjawab, sayang sekali. Transformasi mereka adalah proses yang sangat menarik. Jika kami punya kesempatan, kami pasti akan pergi agar Anda bisa melihatnya. Proses apa ini? Katakan saja padaku. Dia tidak puas dan menyorotinya. Meskipun dia sudah lama berada di sini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk memuaskan kecanduannya pada saat hamil, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan hal lain? Aku akan membawamu ke sana ketika ada kesempatan. Dia tersenyum dan terus turun. Xiao Xiao tidak senang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain terus mengikutinya. Mereka tidak melangkah terlalu jauh sebelum dihentikan. Itu adalah seorang pecinta muda dan jelas memiliki semangat yang menawan. Namun, dia memancarkan cahaya samar yang membedakannya dari roh menawan biasa. Itu membuatnya tampak cukup suci. Kalian berdua, berhenti. Dia langsung meneriaki mereka dengan nada agresif dan arogan. Hal ini membuat ekspresi Xiao Xiao menjadi gelap. Dia adalah putri emas pulau itu. Biasanya, tidak ada yang berani berbicara seperti ini. Sementara itu, Li Qiye berevolusi, mangsa telah sampai di depan pintunya. Mereka yang memahaminya akan mulai gemetar setelah melihat senyuman ini karena itu berarti seseorang akan sangat tidak beruntung. Sayangnya, roh menawan ini tidak memiliki petunjuk dan mempertahankan sikap sombongnya. Apakah kalian berdua melihat pohon yang terlihat seperti monster? Dia setinggi ini dengan sepasang mata lembu. Dia memberi isyarat untuk mengekspresikan penampilan monster itu. Bersambung.